Sebelum kita membahas tentang teori continental drift, coba perhatikan peta dunia di atas. Jika kita memotong tiap-tiap benua pada gambar di atas, kemudian menyatukannya kembali, maka apakah yang akan terjadi? Ternyata potong benua tersebut akan membentuk kesatuan seperti sebuah puzzle. Berdasarkan fakta tersebut, seorang ahli meteorologi asal Jerman yang bernama Alfred Wegener, dalam teorinya, Wegener menjelaskan bahwa pada zaman dahulu, semua benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas disebut Pangea. Kemudian, sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Teori ini didukung dengan ditemukannya fosil Mesosaurus di Amerika Selatan dan di Afrika. Mesosaurus ini merupakan jenis reptil yang hidup di darat dan di air tawar. Dari sini, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus tidak mungkin berenang mengarungi samudra dari Afrika menuju Amerika Selatan. Oleh karena itu, Wegener beranggapan bahwa Mesosaurus hidup di benua tersebut pada saat benua masih menyatu. Dan tidak hanya fosil Mesosaurus yang mendukung teori ini, tetapi juga ada fosil-fosil lainnya seperti fosil Sinognathus, fosil Lithosaurus, fosil tumbuhan Glossopteris. Fosil Sinognathus ditemukan di Amerika Selatan dan Afrika. Fosil Lithosaurus yang ditemukan di Afrika, India, dan Australia. Sedangkan fosil tumbuhan Glossopteris ditemukan di Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia. Selain fosil-fosil, ternyata bebatuan suatu wilayah juga memperkuat teori ini. Misalnya struktur bebatuan pegunungan Appalachian di Amerika Serikat memiliki kesamaan dengan bebatuan di Greenland dan Eropa Barat. Kemudian, struktur bebatuan di Amerika Selatan dan Afrika juga memiliki kesamaan. Kesamaan struktur bebatuan ini juga salah satu fakta yang mendukung bahwa benua pernah menyatu, akan tetapi sayangnya teori continental drift yang diajukan oleh Wegener ini tidak dapat menjelaskan bagaimana benua dapat berpisah dan bergerak menjauh. Oleh karena itulah, teori pergerakan benua Wegener ditolak para ahli pada waktu itu. Setelah Wegener meninggal pada tahun 1930, berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya pada awal tahun 1960-an, seorang ilmuwan dari Princeton University yang bernama Harry Hess mengajukan teori yang disebut seafloor spreading atau pergerakan dasar laut. Hess menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun atas material yang panas dan memiliki massa jenis yang rendah. Akibatnya, material tersebut naik ke punggung kerak samudra. Kemudian, material bergerak ke samping bersama dasar kerak samudra, sehingga bagian dasar kerak samudra tersebut menjauh dari punggung kerak samudra dan membentuk sebuah patahan. Karena dasar kerak samudra menjauh, sehingga terbentuk patahan, maka magma akan naik ke atas dan mengisi patahan tersebut. Magma yang telah sampai ke patahan akan mendingin dan membentuk kerak yang baru. Teori seafloor spreading ini mampu menjelaskan bagaimana proses terbentuknya lembah maupun gunung bawah laut. Berdasarkan penemuan-penemuan tersebut, barulah kemudian teori Wegener mulai dipercaya banyak orang, yang mana dahulu kala benua pernah menyatu. Berdasarkan teori Wegener dan teori Hess tersebut, sekitar tahun 1960 berkembang sebuah teori yang disebut teori tektonik lempeng. Bagaimanakah teori tektonik atau pergerakan lempeng tersebut? Mari kita bahas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Wegener belum dapat menjelaskan bagaimana lempeng bergerak. Akan tetapi, dengan adanya teknologi yang ada saat ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa penjelasan tersebut. Salah satu teori yang diajukan ilmuwan adalah terjadinya perpindahan panas dari inti bumi ke lapisan mantel. Secara konveksi, hal ini mirip seperti peristiwa mendidihnya air yang sedang dimasak, dan
Sekedar informasi tambahan saja bahwa inti bumi kita ini memiliki suhu hingga 6000 derajat Celcius. Kemudian, inti bumi akan memanaskan material mantel bumi bagian bawah, sehingga massa jenis material tersebut berkurang. Akibatnya, material tersebut bergerak naik dari dasar ke permukaan mantel. Material tersebut akan mengalami penurunan suhu, sehingga menyebabkan massa jenis material akan bertambah. Karena massa jenisnya bertambah, maka material tersebut akan turun ke dasar mantel. Setelah sampai di dasar mantel, maka material tersebut akan terkena panas bumi kembali. Sehingga proses konveksi terus-menerus terjadi. Berdasarkan teori ini, para ilmuwan berhipotesis bahwa konveksi inti bumi menyebabkan pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng dibagi menjadi 3, yaitu divergen, konvergen, dan transform. Divergen merupakan pergerakan lempeng yang dimana lempeng-lempeng bergerak saling menjauh satu dengan yang lain, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya tarikan. Divergen ini menyebabkan naiknya magma dari pusat bumi yang akan membentuk lantai samudra atau kerak samudra. Yang kedua, konvergen. Konvergen merupakan pergerakan lempeng yang dimana lempeng-lempeng bergerak saling mendekati satu dengan yang lain, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional. Dan yang terakhir ada transform. Transform itu sendiri merupakan pergerakan lempeng yang dimana lempeng-lempeng bergerak saling berpapasan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus, di mana menghasilkan sesar mendatar jenis strike slip fault. Pergerakan lempeng tektonik juga menciptakan ring of fire. Ring of Fire atau cincin api sebenarnya mengacu pada area dengan bentuk tapal kuda yang intens pada aktivitas vulkanik dan seismik atau gempa bumi di sepanjang 25.000 mil atau 40.000 km. Aktivitas tersebut mengikuti ketepian Samudra Pasifik. Ring of Fire tidak hanya terbentuk begitu saja, ternyata tetap melalui beberapa proses. Cincin api ini terbentuk karena adanya lempeng tektonik seperti perahu raksasa di permukaan bumi, yang kemudian bergerak dan bertabrak hingga dipaksa menunjam di bawah lempeng yang satu dengan lempeng lainnya. Lempeng Pasifik memang cukup besar dan berbatasan dengan interaksi sejumlah lempeng besar dan kecil. Interaksi antara lempeng Pasifik dan lempeng tektonik di sekitarnya menciptakan sejumlah besar energi yang pada gilirnya dengan mudah melelehkan bebatuan menjadi magma. Magma selanjutnya akan naik ke permukaan bumi sebagai lava lalu terbentuk gunung berapi. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang continental drift. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.